Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Solihin dengan NIM 20091116039 dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Manajemen Layanan TI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi siklus hidup layanan teknologi informasi. Adapun topik pembahasan yaitu proses utama layanan teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup layanan? Siklus hidup layanan yaitu sebuah perjalanan hidup sebuah layanan TI dari ide pengadaan, perencanaan, pengembangan sistem, operasional layanan TI sehari-hari, perbaikan dan pengembangan hingga layanan TI dihentikan. ITIL mengelompokkan proses-proses siklus hidup layanan TI. Yang pertama, strategi layanan. Yang kedua, perancangan layanan, transisi layanan, operasional layanan, serta peningkatan layanan berkelanjutan. Mulai dari strategi layanan. Yang pertama, tahapan di mana penyedia layanan TI merumuskan arah strategi layanan TI, yaitu bagaimana menciptakan business value, mencapai atau mempertahankan kelebihan-kelebihan strategis layanan TI, seperti visi dan misi layanan TI, positioning layanan TI, target pelanggan layanan TI, menentukan layanan-layanan TI, apa saja yang akan disediakan. Yang selanjutnya yaitu perancangan layanan. Adapun tahapan mendesain layanan-layanan TI yang telah disetujui untuk disediakan, yaitu pembuatan desain arsitektur, proses-proses, kebijakan, serta dokumen. Transisi layanan, tahapan merealisasikan atau mengimplementasikan hasil tahapan sebelumnya menjadi sistem layanan baru atau modifikasi sistem layanan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu operasional layanan, tahapan operasional layanan TI sehari-hari, melakukan aktivitas dukungan terhadap layanan TI untuk memastikan value layanan benar-benar dirasakan oleh pengguna. Peningkatan layanan berkelanjutan, yang dimana tahapan yang berisi proses-proses untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan TI, penyesuaian layanan TI terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Yang dimana adanya proses utama layanan teknologi informasi. ITIL merekomendasikan 26 proses yang sebaiknya dilaksanakan oleh penyedia layanan TI di setiap tahapan siklus hidup layanan TI. Yang pertama, strategi layanan, yaitu ada 5 proses, perancangan layanan ada 8 proses, transisi layanan ada 7 proses, operasional layanan ada 5 proses, peningkatan layanan berkelanjutan ada 1 proses. Strategi layanan, proses yang direkomendasikan yang pertama, manajemen strategi untuk layanan TI. Yang kedua, manajemen keuangan, manajemen portofolio layanan, manajemen permintaan, serta manajemen relasi bisnis. Selanjutnya yaitu perancangan layanan, di mana yang pertama, manajemen katalog layanan, yang kedua, manajemen tingkat layanan, manajemen kapasitas, manajemen ketersediaan, manajemen keberlanjutan layanan TI, manajemen keamanan informasi, manajemen pemasok, serta koordinasi perancangan. Transisi layanan, proses yang direkomendasikan yang pertama, perencanaan dan dukungan transisi, manajemen perubahan, manajemen aset dan konfigurasi layanan, manajemen rilis dan operasi, validasi dan uji layanan, evaluasi, serta manajemen pengetahuan. Selanjutnya yaitu operasional layanan, yang pertama manajemen kejadian, manajemen insiden, pemenuhan permintaan, manajemen masalah, serta manajemen akses. Peningkatan layanan berkelanjutan yang direkomendasikan yaitu ada 1 proses peningkatan 7 langkah. Ada pun studi kasus di sini yaitu contoh hubungan dan pengaruh antar tahapan siklus hidup layanan TI dengan keberhasilan dan kegagalan layanan. Misalkan, Anda sebagai seorang konsultan TI diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kasus layanan email di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki pengguna di seluruh dunia sejak tahun 2000. Hingga saat ini jumlah pengguna email tercatat sebanyak 25.653.890 akun dan masih terus bertambah 10% per tahun. Ternyata sistem email tidak mampu melayani lonjakan penambahan akun dan aktivitas email dari seluruh pengguna yang ada, sehingga server email sering down dan layanan TI terhenti. Sebagai konsultan di bidang layanan TI, maka Anda akan mulai berpikir, yang pertama, mengapa setiap keluhan atau permasalahan dari pengguna layanan email yang disampaikan ke pengelola layanan tidak segera direspon dan diselesaikan? Pertanyakan mengenai aktivitas atau service desainnya.
Semakin dalam Anda memeriksa sistem email, maka Anda menemukan begitu banyak kelemahan dan kekurangan sistem dalam menangani permintaan para pengguna. Dan Anda menanyakan pada diri sendiri, apakah kebijakan untuk memberikan layanan global ini sudah tepat? Pertanyakan mengenai aktivitas service strateginya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.